6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kegiatan angkutan posko Natal Tahun Baru 2025-2026 ini kita di posisi terakhir itu. Karena kita ini alamnya adalah laut, kita tahu juga kecelakaan di laut itu juga suatu momok ya bagi kita ya, dan kita harus bersiaga. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok berita utama. Hingga plus 10 angkutan Nataru 2025-2026, jumlah penumpang yang melalui Pelabuhan Murhum Bau-Bau mencapai 52.000 orang. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama stakeholder perkuat kesiapsiagaan mitigasi bencana. Inilah Warta Kepton selengkapnya Rabu 7 Januari 2026 bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Kegiatan angkutan posko. Kita ke berita yang pertama. Hingga plus 10 angkutan Nataru 2025-2026, jumlah penumpang yang melalui Pelabuhan Murhum Bau-Bau mencapai angka 52.000 orang. Jumlah ini meningkat 16% jika dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Selengkapnya mengenal tersebut kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Kegiatan angkutan posko Natal Tahun Baru 2025-2026 ini kita di posisi terakhir itu. Arus penumpang angkutan Natal dan Tahun Baru Nataru 2025-2026 di Pelabuhan Murhum Bau-Bau mencatatkan tren positif. Tercatat ada kenaikan signifikan pada jumlah penumpang maupun kunjungan kapal tahun ini. Kepala KSOP kelas 2 Bau-Bau Tahir Laituba mengungkapkan total penumpang sejak 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 mencapai 52.887 orang. Angka ini naik 16,16% dibanding periode tahun lalu yang berjumlah 45.531 orang. Kegiatan angkutan posko Natal Tahun Baru 2025-2026 ini kita di posisi terakhir itu sampai dengan H+10 hari ini itu penumpang turun itu udah 25.892 orang. Kemudian penumpang naik itu 26.995 orang. Tahir mengatakan lonjakan penumpang terjadi dalam dua fase. Puncak arus mudik berlangsung pada 25 Desember 2025 dengan total pergerakan mencapai lebih dari 4.281 penumpang dalam sehari dengan rincian penumpang naik 2.405 orang dan penumpang turun 1.876 orang. Sementara itu puncak arus balik terjadi pada 4 Januari 2026 atau H+10. Jumlah penumpang sebanyak 4.735 orang dalam sehari. Rinciannya penumpang naik tercatat sebanyak 2.085 orang dan penumpang turun mencapai 2.650 orang. Tahir mengatakan mobilitas penumpang selama periode Nataru ini dilayani oleh berbagai armada, mulai dari kapal cepat, kapal rakyat antar pulau, hingga kapal pelni. Ia juga mengatakan peningkatan jumlah penumpang Nataru ini berbanding lurus dengan frekuensi kunjungan kapal. Tercatat ada 412 kunjungan kapal atau melonjak 30,8% dari tahun sebelumnya yang hanya 315 kunjungan. Meski puncak arus balik telah terlewati, pengawasan di pelabuhan masih terus berlanjut. KSOP Bau-Bau tetap menyiagakan personil untuk menjamin keselamatan pelayaran. Sesuai jadwal, posko angkutan Nataru di Pelabuhan Murhum akan resmi ditutup pada 8 Januari 2026 atau H+14 mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama stakeholder perkuat kesiapsiagaan mitigasi bencana. Dijadwalkan akan digelar pelatihan kesiapsiagaan menghadapi musibah bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku. Karena kita ini alamnya adalah laut,
kita tahu juga kecelakaan di laut itu juga suatu momok ya bagi kita ya, dan kita harus bersiaga. Pemerintah Kota Bau-Bau menegaskan komitmennya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana seiring kondisi cuaca dan iklim yang semakin tidak menentu. Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi mitigasi bencana yang melibatkan lintas instansi, mulai dari TNI Polri, BPBD, Basarnas, BMKG, KSOP, Damkar dan Penyelamatan, Dinas PUPR hingga Dishub Kota Bau-Bau yang berlangsung di ruang rapat wali kota pada Selasa pagi. Wakil Wali Kota Bau-Bau Odeham Sinabolu dikonfirmasi usai pertemuan mengatakan rapat tersebut difokuskan pada pertukaran informasi terkini, terutama terkait peringatan cuaca dari BMKG dan potensi risiko bencana di wilayah kepulauan seperti Kota Bau-Bau. Menurutnya, meski karakter alam tiap daerah berbeda, kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini agar dampak bencana dapat diminimalkan. Karena kita ini alamnya adalah laut, kita tahu juga kecelakaan di laut itu juga suatu momok ya bagi kita ya, dan kita harus bersiaga. Nah, satu hal yang kita inginkan juga bersama tadi kita simpulkan bahwa kita perlu ada pelatihan secara berkala. Kita harus, karena meskipun masing-masing sudah punya tupoksi, tetapi itu di pikiran, di lingkungan kita masing-masing. Nah, sementara kalau ada kejadian bencana, maka penanggulangannya itu harus terintegrasi dan oleh semua pihak yang terkait, dan kita perlu latihan. Dalam rapat tersebut, potensi bencana yang menjadi perhatian antara lain angin puting beliung, kecelakaan laut, serta risiko wisata alam di sungai, bendungan, dan perairan terbuka. Khusus sektor transportasi laut, Pemkot Bau-Bau mendorong peningkatan standar pelayanan dan keselamatan, terutama di pelabuhan-pelabuhan rakyat yang menjadi domain pemerintah kota. Memberikan pelayanan yang naik kelas gitu, termasuk naik kelas itu jaminan keamanan. Tentu itu pun hanya upaya kan, upaya kita untuk menjamin keamanan. Artinya semua armada laut yang beroperasi, yang mendarat di pelabuhan-pelabuhan yang merupakan domain Kota Bau-Bau, Jembatan Batu, Jembatan Sula, jembatan manapun, harus melengkapi dirinya dengan life vest, dengan pelampung yang cukup. Selain penguatan sarana keselamatan, Pemkot Bau-Bau juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak berpergian di tengah cuaca yang sulit diprediksi, baik melalui jalur laut maupun ke lokasi wisata berisiko. Pemerintah berharap langkah-langkah ini menjadi bagian dari peningkatan pelayanan publik sekaligus perlindungan maksimal bagi warga dan pendatang di Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita selanjutnya. Pengurus Panjat Tebing Bau-Bau berharap pemerintah daerah dapat menyediakan gudang peralatan di Kota Mara. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Maksud kami, Wade Nurliani. Pemerintah Kota Bau-Bau diharapkan dapat menyediakan fasilitas berupa gudang atau ruang penyimpanan peralatan latihan untuk menunjang kegiatan olahraga panjat tebing Kota Bau-Bau yang lokasinya tidak jauh dari pusat latihan panjat tebing di kawasan Kota Mara. Menurut Ardan, salah satu pengurus cabang olahraga panjat tebing Kota Bau-Bau, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bau-Bau telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kebutuhan sekretariat maupun ruang penyimpanan peralatan panjat tebing. Ia menjelaskan olahraga panjat tebing merupakan salah satu cabang olahraga yang memiliki resiko cukup tinggi sehingga membutuhkan peralatan yang memadai serta sarana latihan yang terpantau dengan baik. Saat ini, kata Ardan, dinas terkait telah membantu menyediakan penerangan di pusat latihan panjat tebing Kota Mara, namun penerangan tersebut dinilai masih belum maksimal. Sekretariat harapannya harapannya ke depan itu mudah-mudahan pemerintah kota juga dia memberikan kita satu ruang lah untuk menyimpan, karena kan terkait kegiatan kita ini boulder, kita punya gitu ya? Kita punya itu seperti matras. Matras itu kan untuk mobilisasi kembali di gedung Bau kan selama ini. Dipulang balikan dari sini kan berat juga biaya untuk operasionalnya itu. Jadi mungkin harapannya kita mungkin pemerintah kota bisa memberikan satu ruang atau beberapa ruang untuk mengamankan ini. Ardan juga menilai olahraga panjat tebing Kota Bau-Bau memiliki potensi yang cukup besar, baik dari sisi atlet maupun lokasi latihan yang representatif.
Bahkan menurutnya, wahana panjat tebing Kota Bau-Bau cukup mumpuni di Sulawesi Tenggara karena berada di ruang terbuka hijau sehingga bisa menjadi nilai jual tersendiri. Sementara itu, untuk jumlah atlet panjat tebing Kota Bau-Bau tercatat kurang dari 50 orang. Meski demikian, pihaknya terus melakukan penjaringan bibit-bibit unggul untuk dipersiapkan menghadapi berbagai kompetisi panjat tebing baik tingkat provinsi maupun nasional. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Waode Hamsina Bolu, menegaskan proses seleksi P3K paruh waktu di Kota Bau-Bau dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh tim verifikasi. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, kembali Hairul Mulku. Jadi keputusan yang ada itu bukan keputusan Pak Wali Kota atau saya Wali atau siapapun. Wakil Wali Kota Bau-Bau Waode Hamsina Bolu menegaskan bahwa seluruh proses seleksi P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Bau-Bau dilakukan secara transparan dan berbasis kerja kolektif tim verifikasi. Ia menegaskan keputusan kelulusan bukan ditentukan oleh wali kota, wakil wali kota maupun pejabat tertentu, melainkan hasil kerja tim verifikasi lintas unsur yang dibentuk pemerintah Kota Bau-Bau. Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya temuan dugaan maladministrasi dari tim pengacara honorer P3K paruh waktu Kota Bau-Bau, Lembaga Bantuan Hukum LBH Pos Perak Kepton. Temuan tersebut telah resmi dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara. Jadi keputusan yang ada itu bukan keputusan Pak Wali Kota atau saya Wali atau siapapun. Itu adalah keputusan yang dihasilkan dari kerja tim, dalam hal ini tim verifikasi. Waode Hamsina menjelaskan mekanisme pengaduan merupakan bagian dari komitmen Pemkot Bau-Bau dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka. Setiap laporan, protes, maupun aduan masyarakat akan dikembalikan dan ditangani oleh tim verifikasi. Ia juga menegaskan bahwa kelulusan P3K paruh waktu bukanlah harga mati karena seluruh pegawai tetap akan melalui evaluasi kinerja secara berkala sesuai arahan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Evaluasi tersebut menjadi dasar keberlanjutan kontrak kerja ke depan. Begitu pengumuman saya sampaikan bahwa siap-siap karena mungkin ada aduan dan sebagainya. Ya udah, mereka harus siap untuk setiap aduan, setiap protes. Kan banyak yang datang, mungkin tidak kelihatan, tidak tercover media, tetapi yang datang baik ke saya langsung maupun yang saya pertemukan dengan tim verifikasi. Kita pertemukan dan memang harus seperti itu. Ini era transparansi dan itu yang kami inginkan sejak awal. Kita harus transparan. Karena itu tidak ditangani oleh orang per orang pejabat manapun tetapi tim verifikasi. Ditanya terkait kapan jadwal pelantikan, Wakil Wali Kota mengaku menginginkan secepatnya seperti halnya yang diharapkan oleh 1.881 orang P3K paruh waktu Kota Bau-Bau. Hanya saja kata Hamsina, saat ini masih menunggu penuntasan proses administrasi. Pelantikan diharapkan secepatnya agar ada kepastian bagi para ASN P3K paruh waktu sehingga bisa bekerja dengan tenang dan fokus meningkatkan kinerja. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Laporan dari reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku sekaligus mengakhiri penyampaian Warta Kepton pagi ini. Dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Hingga plus 10 angkutan Nataru 2025-2026, jumlah penumpang yang melalui Pelabuhan Murum Bau-Bau mencapai angka 52.000 orang. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama stakeholder perkuat kesiapsiagaan mitigasi bencana. Kami harap Anda tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti sajian-sajian kami selanjutnya di Kepton pagi ini. Saya Laude Muhammad Syaribul mewakili kerabat kerja yang bertugas dan tim redaksi pemberitaan mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.